Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Masih di episode perjalanan di Tanah Suci dalam rangka umroh dan dukung langsung timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Mohon maaf ya sebelumnya, video terpending selama kurang lebih semingguan. Karena pas di sini tuh tak pikir-pikir sayang banget digunakan untuk ngedit, mendingan dibuat badah. Niatnya sih nungguin sekalian pulang nyampe rumah baru ngedit. Ternyata beberapa hari setelah nyampe di rumah, aku malah tepar dan gak bisa ngapa-ngapain. Ini baru sempet ngedit. Jadi mohon maaf ya, kurang lebih sekitar 8 atau 9 hari ini nggak ada video yang tayang di channelku. Algut. Tapi antrinya nggak baik. Antrinya nggak baik. Di sini tuh ada yang cuman nugget tok, ada yang ayam. Kita khusus nugget. Nggak ada ayamnya ya. Banget aku sana. Oke bro, selamat makan. Jumatan dapat tumpangan din ya. Tumpangannya mobilnya, wow. Istimewa bro. Jumat berkah bro. Kalian itu kan harinya Jumat. Teman-teman rombongan supporter rata-rata pada ke Madinah, tapi kami stay di sini dulu karena pengen sholat Jumat di Masjidil Haram. Dan kala itu kami agak telat sih, jam 10:30 baru berangkat dari hotel. Itu pun hitungannya udah telat. Bus shuttle pun udah habis, tapi tiba-tiba ada yang nawarin naik mobil semewah ini. Yo langsung aja kita naik. Ya. Semelo ya, masih Jumatan nih bang ya, Pak Dene. Kudune udah gini ya, sebenarnya ditelok ya, pengalaman baru ya, lewat nanti gitu. Penasaran, biasanya kan di bawah lewat ya. Kita coba lewat mana ini? Lah. أنا أجيكم هنا خلاص بننادي على الحرم على طول عند سكريم العاصمة. ها؟ يا أمي اصبر الله يرضى عليك اصبر موت بالحرم أنت. طيب بس. Lewat Muri ya kayak ya. Oh, putar balik bro. Iya. شكرا. Ya bro, numpak motor apik bro. Matur nuwun Pak De. Ada yang ngundang nih, tak pikir tumpangannya tuh gratis. Ternyata berbayar cuy. Kita per orang ditarik 10 real atau kurang lebih kalau dikursin rupiah sekitar 45.000 rupiah untuk jarak kalau misalkan kita jalan kaki cuman 1 kilometeran aja. Ya hitung-hitung bisa ngerasain mobil mewah di Arab ya. Jadi 4 orang bayar 40 real atau kurang lebih sekitar hampir 170.000 rupiah. Aku sarankan dari hotel itu jam 10 atau setengah 10 lah, atau jam 10 udah nyampe sini. Ini sekarang jam 11.
udah termasuk telat sih teman-teman. Semoga aja bisa masuk ke dalam sholat di pelataran Ka'bah karena kita udah pakai ihram nih. Hari ini adalah hari terakhir kita berada di Tanah Haram di Makkah. Kunci ini piye? Kuncinya langsung gak gini kuy Mas. Masih mau? Udah selesai tawaf wada, terus habis ini kita akan menuju ke Jeddah, pindah hotel karena nanti malam kita akan nonton Indonesia melawan Irak. Bisa masih menggunakan bis yang sama. Kalau dilihat dari kejauhan ini kayak Avante H7 ya teman-teman. Tapi ini bukan. Malah lebih ke kalau bus lebih ke Sun Gold yang Komodo Dragon sih, yang sasis Scania X-nya Primadona itu. Oke, kita langsung ke Jeddah, pindah hotel dan besok kita akan menuju ke Madinah tapi mandiri, kita akan naik kereta api. Perjalanan dari Mekah menuju ke Jeddah ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam dalam waktu normal. Singkat cerita, kami sudah sampai di penginapan yang gak jauh dari venue pertandingan timnas nanti. Ini adalah penginapan kita di Jeddah. Apartemen yang modelnya ya? Lumayan loh. Kamar mandinya dewe. Masa? Oh iya, ini kamar mandi. Lah malah HP ini timbangan sing ini Mekah ini. Masuk. Ada pantry nih. Enak bro. Jreng. Masya Allah. Lu enak ruang makannya lu. Tapi saya nggak ada ini bentar ya. Iya, coba lek lama. Bos ini. Iki nek anu iki, ruang apa? Ruang tamu. Wah, PS-an ini cocok iki. Iki lho. Wah, sare. Istimewa, bro. Istimewa. Ande-ande jan kayak wong get. Istirahat kurang lebih sekitar 3 jaman dan maghrib kita langsung bergegas menuju ke King Abdullah Sport City, tempat di mana berlangsungnya pertandingan Indonesia melawan Irak. Jaraknya sih sebetulnya dekat ya, cuma terhalang bandara aja sebetulnya. Orban no, they will take it. Keep it here. They will steal it. Okay. They will take it and then who will Ini lancar banget ya. Siapa menang? Apa? Lamin Yamal. Lamin Yamal. Oh iya. Kurang anu ae. Rambutnya disemir. Iki lancar loh. Berkat doa. Ora ada iki dihapus ya. Tadi ketika bus masuk di gate itu ada satu petugas yang masuk untuk ngecekin tiket pertandingan satu persatu. Bener-bener dicek. Kemarin nggak ngerti mas. Langsung brudul ya. Berkah kemarin. Kali belum. Tawafnya kedua. Oh iya. Karena sudah tawaf ketiga ini. Oke, siap. Arab Indo. Loh, gimana sih ngomong Arab toh? Iya. Oh iya, petugas. Kita nggak boleh bawa tas yang gede, kalau tas kecil boleh. Terus bisa kita lihat nggak serame kemarin ketika pas ada kita lawan Saudi. Karena tadi aku baca tuh tiket Indonesia itu terjual 10.000. Yang Irak itu cuma 3.000. Ibu ke depan tolong, ke depan masuk dari sini. Arab Indo. Ini parkiran bus teman-teman. Kemarin ketika pas lawan Saudi bener-bener ramai full, kita nggak boleh masuk. Enak banget ya, tenang banget ya. Kita udah berhasil masuk, tinggal nunjukin tiket, digeledah ininya. Yang penting nggak ada power bank. Wes masuk. Udah masuk. Ya ampun. Kemarin masuk sini susah sekali. Ora mek susah iki ne roboh kabeh, Bro. Semalik kabeh. Malek kabeh. Ya Allah. Jen vibes-nya damai. Damai, tenang. Sambut, Bro. Welcome, Bro. Welcome, Bro. Di welcome ndek iki le. Dikongkon baris. Israel yang Razra udah ki melayu ning kene. Bos. Group 5 person. 5 tiket. Ah ya, thank you. Golek gor sing enak Tengah.
Kami masuk lebih awal sekitar 3 jam sebelum match dimulai. Tiketnya sih tergolong murah ya. Untuk kategori yang tengah-tengah nggak paling murah aja sekitar 20,95 rial atau kurang lebih sekitar 92.000 rupiah. Cuman tetap aja sebagai pendukung timnas ini sih rasanya nggak adil ya. Namanya aja kualifikasi Piala Dunia. Saudi juga memperebutkan tiket lolos, mainnya di Saudi juga. Cara logika sih kudunya ini harusnya di tempat netral dong ya. Dan juga ini masalah jadwal. Timnas Indonesia secara jadwal pun kayaknya dikerjain sih. Habis lawan Saudi 3 hari kemudian harus melawan Irak. Sedangkan Saudi pun jadwal istirahatnya lebih lama. Ya mau gimana lagi kalau masih di ranah AFC ya suka-suka Saudi lah. Secara permainan timnas sebetulnya lebih baik dibandingkan ketika melawan Saudi kemarin. Benar-benar bisa mengontrol penuh serta dominan selama pertandingan. Ya mau gimana lagi ya, ini nafas terakhir kalau mau lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau kalah ya wassalam. Dan pada akhirnya kita tahu semua kan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Gol tunggal dari Zidane Iqbal jebolan Akademi MU memupuskan harapan rakyat Indonesia untuk melihat timnas kebanggaan tampil di Piala Dunia. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua pemain yang telah berjuang. Cuman yang bikin sebel ketika semua pemain dan beberapa ofisial menghampiri penonton di akhir laga, si bintang laut dan geng Belandanya tetap aja di bench gak mau menghampiri penonton. Tapi ya syukurlah si bintang laut udah dipecat. Ngomong-ngomong, bisnya supporter Irak cakep-cakep ya. Tronton semua lu cuy. Serius tronton semua, setra itu tronton. Ini gak tronton. Telolot itu yang tronton tuh. Coba kita geser ke sana ya. Daripada pusing, kita hibur dengan lihat bus tronton. Tuh, cakep-cakep loh, setra gitu teman-teman. Mercy. Kayaknya ini bus dari Irak sendiri deh. Untuk yang busnya timnas, bukan timnas ya, busnya para supporter Indonesia itu bus-bus lokal. Ternyata bus Cina gitu, Higer, Bonlak, Goldra, Kinglong dan sebagainya. Ini aku malah bingung nih nyari busku di mana nih. Pokoknya warnanya merah. Jadi ketemu busnya dari Irak nih. Pakai bodi Morodadi. Kayaknya ini buatan Turki deh. Mercy Turki. Oh ternyata ini busnya supporter Irak teman-teman. Dipisah ternyata, aku jadi salah keluar berarti. Makanya kok busnya asing semua. Tadi ada ke Sherlock di grup, busnya ada di sekitar sini yang aku naiki, yang warna merah. Susah banget loh menemukan bus di kegelapan kayak gini. Orang yang senang bus kayak aku aja pasti bingung, apalagi orang-orang yang awam. Ya semoga aja gak ada yang ketinggalan lagi rombongan. Di sekitar sini harusnya sih ini busnya. Iya gak sih? Oh iya bener. Pagi ini jam 8 kita keluar dari apartemen. Dari sini ke stasiun kereta cepat itu 8 kilo. Kita akan menuju ke Madinah secara mandiri, berpisah dengan rombongan. Gimana Mas perasaan hari ini? Luar biasa. Semangat pagi walaupun kemarin rada mumet ya. Mangan rakolo, Bos. Iya, kita sekarang menuju ke bandara. Beberapa teman ada yang pulang naik Air India, ada yang naik Gulf, ada yang naik Emirates, ada yang naik Etihad, beda-beda sih. Nah, kita masih stay 1 hari lagi di Madinah karena teman-teman ada yang belum pernah ke Madinah. Jadi kita menuju ke Madinah dan udah pesan tiket kereta sendiri.
Jadi dari stasiun Madinah ke tempat kuingko iso ya, gewakmu ya? Iso. Dari tempat kami menginap menuju ke stasiun kereta cepat yang berada di Terminal 1 Bandara King Abdul Aziz Jeddah kurang lebih sekitar 8 km. Kami memesan Uber dengan tarif sekitar 20 rial atau kurang lebih sekitar 88.000 rupiah. Untuk Uber di sini agak tricky sebenarnya ya, karena kalau daftar kudu menggunakan nomor lokal. Dan perjalanan kali ini tuh di luar paket yang 13.600.000 itu ya. Kami meminta penerbangannya mundur sehari biar bisa ke Madinah dulu. Rasanya kok nggak afdol ya jauh-jauh ke Saudi nggak ziarah ke Masjid Nabawi. Travel wong mulai umroh haji iki mesti untuk 5 literan kok kene. Aku lali bayar piro. Jangan khawatir lur, besok beli di situ kita. Kita udah sampai di terminal berapa ya? 1 mungkin ya, Bandara King Abdul Aziz. Alhamdulillah. Makasih bro. Ini adalah kali kedua aku naik kereta cepat Haramain yang menghubungkan dua kota suci dari Mekah menuju ke Madinah. Keretanya itu berangkat untuk yang pertama aku naik Haramain Railway, kereta cepatnya di Saudi ini. Aku naik yang business class. Hari ini aku naik yang economy class aja karena waktunya mepet dan aku penasaran gimana sih yang economy class. Harganya terpaut setengahnya juga. Dan kemarin tuh sempet refund kita, bukan refund sih, reschedule dan kena penalti sekitar 74 rial untuk 4 orang. Tapi sistemnya tuh di sini tuh unik. Jadi kalau misalkan reschedule, kita itu ibaratnya beli tiket baru, lalu uangnya yang tiket lama itu akan di refund tapi dipotong 10%-nya. Nah makanya sekarang mau cari cara atau tanya-tanya gimana caranya duit itu bisa balik. Soalnya nggak ada ketentuannya, tapi udah ada data tentang refundnya teman-teman. Nah ini ada Al-Baik nih buat kalian yang pernah umroh atau haji. Itu biasanya pada kangen makan Al-Baik nih, ayam Al-Baik. Tapi ayam Al-Baik itu di di beberapa daerah itu kadang ada yang cuma nugget doang, ada yang cuma ikan doang, kadang ada yang ayam. Kita ke akuariumnya, akuarium viral di Jeddah. Jadi kalau kalian pas landing di sini, arrival pasti akan melihat akuarium segede ini. Ikan hiu di bandara. Ini bukan pantun, tapi emang bener-bener ikan hiu ada di dalam bandara. Ngide banget sih ini yang punya ide naruh ikan hiu di akuarium bandara gitu loh. Banyak lagi, gak cuma satu. Ini dia teman-teman, stasiun kereta cepat Arab Saudi yang berada di Terminal 1 Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Mana yo customer service ya? 45 day. Wow. Jadi kalau misalkan kita pakai kartu Visa ya, Visa jadi baliknya duit 45. Itu automatically transfer in my bank account? Yes. Thank you. Okay. So, is this okay? Yes. Okay. Thank you. Kita juga bisa beli tiket kereta ini, cek reservation. Oh, ini kayak cetak tiket ya? Atau kita mau beli tiket gitu. Nah, kayak mesin tiket gitu. Kalau aku kemarin menggunakan websitenya, kereta cepatnya aku cantumin. Screen the start. Coba yo, kita mulai pesen ya. Read term and conditions. Misalkan kita beli dari mana yo? Madinah coba. Tanggal ke Mekah. Dear guest, please make sure obtain the umroh permit, visa umroh. Apabila mau masuk atau mau umroh, bisa melalui travel atau melalui aplikasi Nusuk. Nah Nusuk ini aplikasi yang menurutku powerful ya untuk umroh dan lain sebagainya, untuk kenyamanan jamaah. Lama banget ya, padahal tuh aku pengen nunjukin ke kalian gitu loh, bahwa kalau misalkan di pembelian ini, kalau misalkan kita milih dari Madinah atau menuju ke Mekah, itu ada kayak kepastian gitu loh, kita ini muslim atau bukan. Soalnya untuk masuk ke Tanah Haram di Mekah itu harus muslim.
selain non muslim dilarang masuk ke Mekah. Jadi harus ada ditentang are you muslim dan sebagainya gitu. Dan untuk mengenai harga, kereta cepat ini tuh harganya tuh fluktuatif mengikuti jam-jam ramai, jam sepi. Nah kemarin aku dapat harga 186,30 real. Tapi kalau bisnis kelasnya kemarin tuh harganya 300-an. Ini malah 400-an teman-teman. Kalau pas harga rame, harga ekonominya pun bisa sampai 242 SAR. 242 itu berapa ya? Dikali 4,5 ya, hampir 1 juta mungkin ya, 1 jutaan mungkin ya. Seperti itulah. Pembayaran bisa pakai Visa, Mastercard, American Express dan sebagainya. KAI berapa KAI? 30 hari. Ini batang punya modino. Puter duit diputer sih. Sama nggak seudon tuh mas. Wah, ini Bisnis kelas itu ke atas. Aku dulu pas waktu naik bisnis kelas ke atas, kita kayaknya di sana deh. Kita yang jam 9.00 lah. Departure ding. Jam biru ya, saya. Ini dapat bisnis lounge tadi. Hah? Dapat bisnis lounge. Woi numpakmu ekonomi ya bisnis lounge. Siapa tahu. Saya tulisannya Arab kabeh nggak iso maca. Arab gundul sih San. Nah, ini lah bener. 900 Madinah platform number 1 tren. Oke. Persiapkan etiket dan juga paspor. Kalau misalkan kita pesan 4, itu langsung dapat dalam satu PDF. Jadi jangan sampai nyeken punya temennya. Soalnya kasihan temennya nanti nggak bisa masuk. Simple bro. Mana perasaannya Mas Fahmi naik bus? Wah, bus ala Arab. Bus syariah. Bus syariah. Enggak utang ya. Sedikit mau cerita ya, awalnya sih aku mau naik bisnis kelasnya ya. Karena apa? Ketika pas aku naik kereta cepat ini dari Madinah menuju ke Mekah itu kan kala itu pas mau berangkat umroh, jadi udah pakai ihram dan kala itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Kita masuk lounge, banyak makanan, tapi nggak bisa makan karena lagi puasa. Kala itu kan aku pas siang hari. Yo wes akhirnya nggak makan, cuman lihat-lihat nge-review aja, terus mau nyobain lagi kan, lihat-lihat harganya kok mahal. Kalau itu sekitar 300-an real, sekitar berapa juta aku lupa. Dan bawa teman-teman, masa aku di bisnis, teman-teman di ekonomi gitu. Yo wes sama-sama kita di ekonomi lagi. Aku juga belum pernah nyobain ekonomi. Kalau di ekonomi kita tinggal scan aja, nggak perlu cek paspor ternyata. Yang penting ada tiketnya, udah ada ke-scan di sistem, tinggal nunggu berangkat. Simple banget. Lapan 34 kayaknya mau dibuka deh. Ini yang ke Mekah, ini yang ke Madinah. Nah, dibuka kan. Tujuan ke Madinah. Kalau aku udah ngebandingin naik dari Jeddah atau naik dari Mekah dan naik dari Madinah, itu vibes-nya beda. Kalau dari Madinah itu biasanya banyak orang yang mau melaksanakan ibadah umroh, makanya di kereta pun itu udah pakai baju ihram dan pengambilan mikotnya di atas kereta teman-teman. Jadi kayak di pesawat kemarin ketika udah ngelewatin garis mikot, itu ada announcement-nya dari pihak kereta apinya. Gokil sih. Nah itu keretanya tuh di platform number 1. Oh ternyata keretanya udah ready teman-teman. Tinggal berangkat aja. Le foto saya le. Foto saya. Ini mana? Ini dia keretanya teman-teman. Seperti pada umumnya kereta-kereta cepat yang ada di berbagai belahan dunia, ujung dari kereta ini pasti lancip karena berhubungan dengan aerodinamis, sehingga tenaganya bisa lebih efisien ketika ngelewatin kecepatan tinggi dan hambatan anginnya nggak terlalu besar. Nah ini kereta seperti ini. Ini dia menggunakan kereta Talgo 350 dari Spanyol.
yang dirancang khusus untuk tahan iklim ekstrimnya dari Saudi ini teman-teman. Dia menggunakan kereta listrik yang ada pantografnya dan relnya ini 1435, standarnya rel kereta cepat yang ada di dunia. Untuk kursi yang paling belakang, itu yang paling belakang ini kelasnya bisnis. Mungkin kalau kalian penasaran gimana servisnya bisnis kelas, kalian bisa tonton videoku ketika aku umroh sekitar 2 tahun yang lalu menggunakan kereta bisnis ini. Sekarang kita coba yang kelas ekonomi. Kalau nggak salah bisnisnya itu ada 4 kereta deh. Ini untuk kelas bisnis kelas teman-teman, kursinya 1-2 seperti ini. Kalau kalian sendiri atau berdua, rekomendasi naik yang ini ya. Nah, ini pakai karpet cuy, jadi itu gesernya berat. Untuk kelas ekonominya di depan sini, mulai ada kalau nggak salah ada 8 kereta deh. Ada kereta nomor piro? Aku yang pesan malah aku yang lali loh. Piro sudah? Kita foto dulu ke depan. Oh, untuk mukanya liverynya beda tuh, makanya dibuat foto cakep nih. Ini pengalaman pertama mas? Sebelumnya udah naik kereta cepat belum? Belum pernah. Bus? Belum pernah? Oke. Langsung di Arab. Biasanya nganu berarti, taksaka kan oke? Pramek. Kita foto di sini aja deh, yang ori. Livery ori. Layanan kereta cepat yang udah ada sejak Maret 2021 ini memiliki 3 rute, yaitu Mekah ke Jeddah PP, Jeddah ke Madinah PP, dan Madinah menuju ke Mekah ataupun sebaliknya. Dengan jarak terjauh yaitu 449 km menghubungkan 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Keretanya barusan pengetesan wiper. Nah, dites lagi wipernya. Kayak di mobil. Oke, langsung aja kita menuju ke dalam kereta. Ekonomi berapa bro? 8. Oke. Penumpang biasanya numpak Pramek yo. Numpak Pramek kecepatan cuma 80 km per jam. Ini 320 pak. 4 kali lipat. Pramek ke 8.000 tadi 800.000. Kita diantar sama Pak D-nya. Oh, aku kemarin lupa aku pesen kursi tengah. Tapi pikir depan cuy. Pak D-nya ramah banget cuy. Menyenangkan sekali naik kereta ini. Oke. Thank you. Alhamdulillah. Udah. Kemarin kita udah milih kursi yang menghadap ke searah perjalanan. Oh, soalnya nganu yo, cowok ya. Cowok cewek ya. Ini dia teman-teman model kursinya tipis. Tegak kayak kursi pesawat, tapi legroomnya lumayan lega. Di sini kita juga dikasih meja yang lumayan kokoh dan gede banget. Ini kayaknya bukan spek untuk makan doang deh, tapi juga untuk ngetik pakai komputer atau bekerja gitu. Dan kata pikir-pikir ini hampir kayak di Jepang ya. Jadi harga tiket kereta sama harga tiket pesawat itu masih murahan harga tiket pesawat. Ini harga termurahnya tuh 800 ribuan udah dikurusin di rupiah. Dan kan baliknya naik pesawat ya, Saudi itu full service pun harganya cuma 500 loh teman-teman, tanpa bagasi. Keunggulannya kereta cepat ya, pertama kalau ke bandara kan harus lama dulu nunggunya, scan bar sebagainya ribet. Kalau ini enggak, kalau ini tinggal masuk gitu aja dan kita bisa ke internetan, kita bisa bekerja dalam kereta, dan waktu tempuhnya pun juga mirip-mirip flight 1 jam, tapi kan taksi runway dan segala macamnya kan butuh waktu. Ini 2 jam bersih udah sampai ke Madinah, makanya kereta ini laku teman-teman.
Jam 9 tepat kita berangkat dari stasiun Jeddah Bandara. والله طلبت من عماني من والحين رجعت ذكرته يرسل لي. ها؟ لا انا اكدت السعر قبل. Ternyata ada yang jualan juga teman-teman. Hot tea with sugar. Milk or without? How much? 5 $5. riyal. Can I pay with this? Yes. And sugar? Yes. Okay. Thank you. Kita beli ini teman-teman, teh hangat. Dari tadi belum minum hangat-hangat. Nah ini keretanya mulai digeber nih teman-teman. Kita lihat dulu ya di jam berapa. Wah error cuy. Wah. Ada nggak di situ? Oh ada. 172. Kecepatan maksimalnya 320. Tapi secara spesifikasi kereta itu bisa jalan sampai 350 km per jam. Bro roti bro. اساس نحاول نضغط انه نجيبه Itu posisi ya? Iya. Gede banget. Roti campur teh cocok. Nah kita kemarin tuh semalam lihat sepak bola di King Abdullah Sports Center. Sekarang kita ngelewatin pakai kereta cepat cuy. لا هي رد امبارح ماكينة النوتشنج جبناها من شوكو مرمية واللي ما حدا عارف يفتحها. هل منطقي البودرة اللي يسحب الحين يطلع جميل على مصنع لب ويسحب بودرة ويروح يدهن شلات باك فانيلا عشان هذول كمان للأسف صايرين نشتغل مرحلة جدا صعبة. Oke. Thank you. 1/4. Oh, 14. Oke. Thank you. Ya. Kaget harganya kok 63.000. Mahal juga. مسك بوادر الدهان 7024 استلمته صحيح؟ Kita tiba di stasiun KAEC, stasiun King Abdullah Economy City. Ya, kayak kota industrinya, kota ekonominya teman-teman. Tapi yang naik kayaknya sepi deh. Harapnya ya Mekah, Madinah, Jeddah doang sih. Tapi kita juga bisa turun di sini kalau misalkan kita pengen turun di sini. Kita ketemu dengan kereta cepat yang dari Madinah, nggak tahu tujuannya ke Jeddah ataupun ke Mekah. Oh Mekah teman-teman, ada tulisannya tuh. طيب انا طلبت اوريدي كمان من المصنع اللي حيصنع لنا يبعت حدا يقيس. 9.36 kita berangkat dari stasiun KAEC, King Abdullah Economy City. اللي هو 2500 ان انت رحت ل 2500. لا لو رحت للغامق احسن. Ini barusan kita ngelewatin kayak apa ya, depo batalan relnya gitu teman-teman, dan ditarik lokomotif yang kayak 206, tapi sayang banget ini keretanya pas cepet jadi nggak sempat untuk rekam.
sekitar 1,5 jam kita udah berada di dalam kereta, dan mungkin sebentar lagi kita akan sampai di Madinah teman-teman. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai Madinah lagi, seneng banget rasanya. Dan kita akan nge-review tentang experience ketika kita ada di dalam keretanya. Tapi mohon maaf, tapi nggak bisa gerak ke sana kemari. Awalnya kan aku pesan tuh berderet 1, 2, 3, 4, cuman ada yang minta pindah tempat duduk, jadi akhirnya kepencar. Ya wis lah, nggak apa-apa. Kereta ini tuh memiliki kecepatan maksimal hingga 300 km per jam. Dibilang anteng, ya emang standarnya kereta cepat sih anteng. Cuman kalau dibandingkan dengan kereta yang ada di Jepang kayak Shinkansen atau bahkan Wush, itu masih antengan Wush. Mungkin dari semua kereta cepat yang pernah aku naiki ya, di Jepang, di Korea, di sini, itu yang paling anteng Wush teman-teman. Dengan kecepatan 350 dia lumayan stabil, gokil emang. Ya emang speknya Wush itu mahal sih. Dengan adanya kereta cepat ini yang mulai aktif tahun 2021 kalau nggak salah, jadi benar-benar menjadi menurut opsi terbaik bepergian lintas 2 kota suci Makkah Madinah atau sebaliknya. Apalagi biasanya kan jamaah umroh dari Indonesia itu landing Jeddah dibawa ke Madinah naik bus. Nah biasanya baliknya itu pada favoritnya naik kereta api teman-teman. Seperti yang kita tahu kan, ibadah umroh itu bisa dibilang ibadah fisik, ibadah yang memerlukan fisik yang lumayan. Jadi kalau misalkan perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih 7 jam naik bus, itu udah menguras fisik. Makanya dengan naik kereta cepat ini hanya 2 jam aja. Tapi konsekuensinya harganya lumayan mahal dibandingkan dengan pesawat. Ini yang lebih mahal teman-teman. Dan nggak tahu kenapa kok ketika di kecepatan 300 km per jam ini kuping agak budak gitu loh. Kurang paham sih. Mungkin tekanannya beda ya. Nah buat kalian yang misalkan belum pernah umroh ataupun sekalian umroh dengan biro wisata atau tour travel yang menyediakan kereta cepat, pilih yang ada kereta cepatnya teman-teman. Karena Mekah Madinah itu ibaratnya kayak Jakarta Salatiga ya. Semarang lebih ke sana dikit. Ya sekitar 449 kilometeran jaraknya. Nah ini kita udah mau masuk di Madinah sih. Habis ini kita akan turun dan mungkin kalau pas kita akan lihat toiletnya, lihat segala macamnya lah. Padua, kita udah sampai di stasiun Madinah, stasiun kereta cepat Madinah. Seneng banget ya Allah. Di jadwal sih 10.54. Ini 44 udah turun atau berhenti, berarti awal 10 menit. Mantap nih awal keretanya coy. Awal 10 menit ya? Ketika ini turun udah banyak petugas yang standby untuk membantu disabilitas, terus porter dan sebagainya. Nah mas, rasanya naik kereta cepat untuk pertama kalinya? Wah luar biasa mas. Luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa. Sesdor ya? Sesdor. Musak masih? Musak masih. 7 jam ya. Gara ketiduran, malah ngantuk. Yuk Rona yuk. Toiletnya sebelah di, sebelah sini ya. Ya kursinya seperti ini. Kemarin tuh rencananya mau milih yang di sini, cuman yang di sini tuh udah pada habis. Enak lompat, udah enak ya 4 ini ya. Iya kudune. Tapi di sini tuh pasti yang lebih habis duluan. Kita coba lihat toiletnya teman-teman ya. Tadi belum sempat lihat toiletnya. Kayak gini, sempit standar, tapi ada baby charging table. Changing untuk ganti popok bayi.
Awas. Perhatikan celah peron. Sampai 2 jam kita udah sampai di Madinah. Cuacanya ini panas banget. Aku kesini tuh pas bulan puasa kapan hari itu cuacanya pas dingin, bahkan paling dingin tuh sampai 9 derajat. Dan kita ngomongin stasiunnya, ini stasiunnya gede banget. Dan stasiunnya ini khas mirip-mirip sama stasiun yang ada di Cina. Terus aku lihat-lihat, aku baca literatur, emang pemerintah Saudi ini kerjasama dengan beberapa negara. Pengadaannya itu di keretanya itu keretanya Spanyol. Terus kerjasama juga dengan Bombardier. Dan juga untuk konstruksi stasiun dan sebagainya, dia kerjasama dengan CRRC. Makanya model-model stasiunnya udah kayak di Cina. Nanti kita akan masuk ke sana, kita lihat model stasiunnya ya. Ini dia teman-teman hall utama dari stasiun kereta cepat Madinah. Seperti ini. Dulu 2 tahun yang lalu aku kesini ketika pas puasa, nunggu kereta di sini cukup lama. Pas kala itu sepi banget, enak banget. Rasanya kayak stasiun pribadi. Nah, bisa kita lihat kan bedanya penumpang yang naiknya dari Jeddah maupun naiknya dari Mekah sama yang dari Madinah. Yang dari Madinah itu rata-rata bajunya putih, pakai baju atau kain ihram gitu. Karena emang opsi terbaik dari Madinah ke Mekah, apalagi yang mau melaksanakan ibadah umroh, ya naik kereta cepat ini nggak begitu capek, cuman 1 jam lebih, 2 jam kurang dikit, bisa langsung umroh tanpa harus kelelahan selama dalam perjalanan. Sekarang masih jam 11, kita langsung aja menuju ke kawasan Masjid Nabawi untuk ngejar waktu sholat duhur. Nah, kemarin itu kita dapat penginapan murah. Kita tanya Mas Ezra ya. Mas Ezra, kita mau tanya-tanya Mas. Kemarin kan divisi perhotelan sampean ya. Dapat harga berapa kemarin? Dapat harga 90 real, isinya 4 kasur. 4 kasur 90 real. Fasilitasnya apa ya Mas? Fasilitasnya ada kasur dan kamar mandi saja. Kamar mandi aja. Dapat dari mana infonya ini Mas? Informasinya dari teman saya yang sudah kuliah di Al-Azhar. Itu nggak begitu jauh ya dari Nabawi ya? Kurang lebih 700 meter. 700 meter, harga 90 real per malam untuk 4 orang. Wah, alhamdulillah murah banget. Ya wes yuk, sekarang langsung ke sana yo. Saya ini divisi per Uberan, ayo dang, golek. Aman-aman. Tapi aku mau beli ini. Apa? Ngantuk aku Mas. Ngantuk, yo wes. Ini karena kita nggak pakai travel, mandiri. Sembarang serba mandiri, golek hotel dewe, booking dewe. Silverbird ono. Hah? Silverbird. Silverbird. Apa gol? Anu, Alphard. Apa? Ini. Ya, moga aja kita bisa check in lebih awal dan sholat duhur di Masjid Nabawi. 25 real. 25 real. Sar. 120 lah. 115. 15. Jajal kowe mbok pesen di anu enggak? Dibatalke enggak? Oh, sih. Nek bisa di cancel. Tadi zona merah. Heeh, taksi. Ya cukup baru tas. Cukup ratas. Oke. Pirang kilo mau din jarak din? 15 kilo. Jabal Uhud. Oke. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol pakai Google Translate cuy, lebih enak. Jabal Uhud. Kita turun di simpang jalan situ karena mobil nggak bisa masuk lagi ke arah sana. Nah, kita jalan kaki menuju ke tempat penginapan. 110. Ini kita berada di kawasan
Wisata iki. Banyak penjual-penjual. Nah. Dar. Oh, bukan hotel ya? Ya makanya cuma singgah sih di sini cuma sehari. Kayak itu? Heeh. Lah itu. Tapi kok digembok ya? Jajal sih, didelok sih. Real backpacker nih bro. Demi harga murah bro. Hah? Dun. Munggah. Wah. Murah gak boleh ngeluh bro. Alhamdulillah. Hari ini Pak Dasar, kita kesini lagi after asar. Oke, just kamar mandi dalam lumayan, masuk cocok lah, tinggi seharian ini. Hah? Backpacker tenan. Backpacker budget. neng di Bangladesh ya, Bu ya? Pak Bangladesh ya? Bro budget bro. Colokan listrik kan ya ini. AC, Kulkas bos. kulkas, wifi, 3 kasur. Kan mi, wifi mi.